Selamat sore, jumpa lagi di Ruang Resiko dan Akal Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, suatu pagi uang kita yang ada di dalam dompet berubah. Bukan jumlah fisiknya, tapi angka nolnya berkurang. Lalu muncul pertanyaan besar di publik. Apakah uang saya nilainya dipotong? Apakah ini senring seperti dulu? Bagi saya, pensiunan atau teman-teman yang berpenghasilan tetap setiap bulan, yang paling dijaga adalah bukan spekulasi. Tentang spekulasi harga barang, spekulasi nilai uang, dan sebagainya. Bagi para pensiunan dan yang berpenghasilan tetap, yang dijaga adalah tentang ketenangan hidup dan kepastian daripada nilai uang. Oleh karena itu, ketika kita mendengar kata denominasi, wajarlah bila muncul rasa khawatir. Apakah uang kita ini akan berkurang? Apakah ini seperti senring yang lalu? Menurut saya pertanyaan itu wajar. Disinilah pentingnya membedakan denominasi ya dengan senring. Karena dua istilah ini sering disamakan. Mari kita luruskan dari awal. Denominasi adalah penyederhanaan nilai nominal dengan cara menghilangkan nol tanpa mengubah nilai real atau daya beli. Mengapa denominasi, kebijakan denominasi sering dipersepsikan sebagai senring? Dan mereka bertanya, ya mungkin saja kebijakannya denominasi, tapi realitasnya nanti senring. Itu adalah dua pertanyaan atau dua yang ada di benak masyarakat. Menurut saya atau menurut keyakinan saya, masyarakat mempersepsikan denominasi sebagai senring karena trauma sejarah. Ya, kita pasti pernah merasakan Indonesia pernah melakukan senring kalau tidak salah tahun 66 gitu. Yang dikarenakan inflasi yang sangat tinggi. Yang kedua adalah karena literasi keuangan yang tidak merata. Jadi literasi keuangan yang disampaikan oleh pemerintah tidak merata, hanya disampaikan untuk kalangan-kalangan tertentu. Dan yang ketiga adalah karena kepercayaan publik yang sangat fluktuatif. Jadi tiga hal adalah mengapa masyarakat mempersepsikan denominasi sebagai senring. Ya, satu, karena trauma sejarah, literasi keuangan yang tidak merata, kepercayaan publik yang fluktuatif. Dan yang keempat adalah pengalaman hidup dengan inflasi. Ternyata kalau kita lihat dari cerita-cerita atau sejarah atau pengalaman kita, ternyata memang kita sangat berpengalaman hidup dengan inflasi. Yang kelima adalah komunikasi kebijakan yang sangat elitis. Jadi menurut saya sebaiknya lah pemerintah itu memberikan komunikasi yang mudah dicerna, mudah dimengerti. Karena kita tahulah bagaimana kondisi dan pengetahuan masyarakat kita tentang ekonomi, tentang kehidupan dan daya tangkap yang berbeda-beda. Jadi kapan sih kebijakannya memang denominasi, tapi realitasnya bisa sebagai senring? Nah, ini dia. Memang kebijakan yang didengungkan adalah kita akan melakukan denominasi, tetapi ternyata realitasnya adalah senring. Kenapa itu bisa terjadi? Sekali lagi, menurut keyakinan saya
Hal itu bisa terjadi karena inflasi psikologis. Inflasi psikologis itu misalnya si pembeli masyarakat melakukan sesuatu pengumpulan barang yang karena dia tidak tahu, karena takut terjadi sundering sehingga dia behaviornya berubah, atau karena si pedagang ini menaikkan harganya. Menaikkan harga yang paling wajar pertama adalah banyak kan pedagang itu menaikkan harganya ke atas. Kalau harganya misalnya 25 jadi 30. Apabila itu terjadi, maka beritanya akan kemana-kemana. Maka akan terjadilah yang dinamakan sebagai inflasi psikologis. Yang kedua, kebijakan denominasi tapi realitasnya sundering itu bisa terjadi karena timing yang salah. Timing yang salah itu dilakukan di mana keadaan ekonomi tidak stabil, misalnya inflasi tinggi dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah transisi yang terlalu cepat. Jadi kebijakan denominasi tapi realitasnya sundering itu bisa karena inflasi psikologis, karena timing yang salah, transisi yang terlalu cepat, dan pengawasan harga yang lemah. Ini perlu kita garis bawahi tentang pengawasan harga yang lemah. Mungkin ya karena kebijakan denominasi dilakukan oleh suatu kementerian keuangan misalnya, tapi pengawasan harga dilakukan oleh kementerian yang lain, sehingga harus ada koordinasi yang baik antara satu kementerian dengan kementerian yang lain agar pengawasan harganya tidak menjadi lemah. Dan ini adalah mengapa sih pensiun ini paling sensitif terhadap denominasi. Jadi kalau saya bicara terhadap pensiunan, mereka sangat sensitif terhadap denominasi, sehingga perlu dilakukan pengertian yang sangat baik. Pensiun paling sensitif terhadap denominasi karena penghasilannya tidak bisa naik. Karena penghasilan pensiun tidak bisa naik mengikuti harga. Ya karena pensiun sudah seperti itu, walaupun harga naik cuma 2%, 3%, penghasilannya tidak bisa naik mengikuti harga. Karena pensiun sudah pasti sebesar itu. Sehingga bisa kita bayangkan kalau setiap tahun terjadi kenaikan harga 5% atau 7%, nilai penghasilan pensiun akan menjadi turun dengan kenaikan harga itu. Dan yang kedua adalah pensiunan tidak punya ruang untuk mengejar inflasi. Ya kalau misalnya kita masih bekerja, ada inflasi naik, gaji juga ikut naik. Inflasi turun, gaji nggak turun. Jadi kalau kita masih kerja aktif, penghasilan kita bisa mengejar inflasi. Tapi untuk pensiun tidak punya ruang untuk mengejar inflasi. Yang ketiga adalah bahwa kenapa ini sangat sensitif bagi pensiunan, karena semua kebutuhan dibayar dengan uang yang sama di setiap bulan. Jadi semua kebutuhan dibayar oleh pensiun dengan uang yang sama setiap bulan, karena penghasilan adalah tetap. Apa sih kalau kita lihat apabila ingin dilakukan kebijakan denominasi, kira-kira resiko terbesarnya apa ya yang akan dihadapi apabila dilakukan kebijakan denominasi? Menurut saya atau menurut keyakinan saya, risiko terbesar apabila dilakukan kebijakan denominasi adalah inflasi psikologis yang tadi saya utarakan sebelumnya. Karena inflasi psikologis itu bisa dijabarkan bahwa masyarakat mengira uang baru itu lebih kecil nilainya. Jadi masyarakat menilai bahwa uang yang baru itu yang tadi nolnya berkurang lebih kecil nilainya. Dan yang kedua adalah pedagang menaikkan harga karena salah persepsi. Karena ini uangnya dianggap kecil, makanya si pedagang menaikkan harga karena salah persepsi antara denominasi dengan sundering. Jadi apabila itu terjadi,
Harga naik bukan karena biaya, tapi karena kebingungan dan ketakutan dari para pedagang. Siapa korban utamanya? Ya, itu yang tadi saya katakan, korban utamanya adalah pensiunan yang berpenghasilan tetap, karena pensiunan tidak punya ruang untuk mengejar inflasi. Apabila kita mengetahui permasalahan-permasalahan seperti itu, strategi apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah apabila ingin melakukan kebijakan denominasi? Menurut keyakinan saya, strategi agar denominasi tidak dianggap sentering, maka denominasi itu harus dilakukan saat ekonomi benar-benar stabil. Sehingga sekarang kita bertanya, apakah benar nih ekonomi kita sudah benar-benar stabil gitu. Nah, kita bisa menjawab itu sendiri. Dan apabila itu dilakukan, juga harus dilakukan dual pricing yang cukup lama. Maksudnya dual pricing ini jadi mesti ada pembanding dalam satu barang. Ini adalah harga lama sekian, ini harga baru sekian. Kalau dulu harganya 1.000, ya sekarang seperak. Jadi mesti ada dua harga pembanding, dan itu mesti cukup lama. Dan pengawasan harga yang tetap. Yang keempat adalah pemerintah harus melakukan komunikasi yang jujur dan sederhana. Saya katakanlah jujur dan sederhana. Kata-kata yang paling penting adalah sederhana. Jangan membuat suatu istilah-istilah yang membingungkan masyarakat, karena masyarakat banyak yang tidak mengerti tentang istilah-istilah itu. Jadi khusus untuk para pensiunan, ini untuk yayasan dana pensiun, satuan pensiun, pemberi pensiun. Jadi khusus untuk pensiun, pemerintah harus menjamin bahwa uang pensiun tidak dipotong serupiah pun. Nah, jadi uang pensiun jangan dipotong. Kalau bisa malah dinaikin sesuai dengan kenaikan harga inflasi. Yang kedua, lakukanlah untuk para pensiun ini edukasi khusus untuk para pensiunan. Jadi harus dilakukan edukasi khusus untuk pensiunan. Apa sih yang dapat dilakukan oleh para pensiunan apabila dilakukan kebijakan denominasi? Menurut saya, untuk para pensiunan janganlah menarik tabungan tanpa alasan. Jadi begitu ada, karena perilakunya bisa berubah, begitu ada kebijakan denominasi, langsung tabungannya ditarik gitu. Karena spekulasi gitu. Menurut saya sih jangan menarik tabungan tanpa ada alasan yang jelas. Yang kedua, bandingkan harga sebelum dan sesudah kebijakan ini diberlakukan. Jadi kita lihat, oh ini harga lama 1.000, kita mesti pandai tuh. Harga baru berapa? Oh, Rp1. Jadi kita bisa melihat ini tidak ada kenaikan. Dan menurut para pensiunan ya harus berani bertanya jika harga terasa janggal. Dan disinilah peran dari Persatuan Pensiunan untuk melakukan edukasi, dan disinilah peran dari Persatuan Pensiunan untuk melakukan komunikasi kepada para pihak yang berwenang terhadap nasib pensiunan itu. Misalnya kepada pemberian manfaat pensiun, kepada yayasan dana pensiun yang mengelola pensiun, dan lain sebagainya. Pertanyaan terakhir adalah, apakah Indonesia sudah siap melakukan denominasi? Dan ini banyak pertanyaan nih, jadi ada orang bertanya kepada saya, Pak, menurut Bapak, apakah Indonesia itu sudah siap melakukan kebijakan denominasi? Kalau kita lihat dari data, secara angka sih inflasi Indonesia sering disebut di bawah 3%. Tapi banyak orang juga bertanya, ngitung 3%-nya seperti apa? Apakah benar 3% atau lain sebagainya?
Sehingga walaupun Indonesia sering disebut inflasinya di bawah 3%, namun publik juga bertanya, apakah itu benar-benar mencerminkan biaya hidup real? Yang kedua, yang sering kita alami adalah mengapa harga pangan dan energi sangat volatile. Dan yang ketiga, mengapa daya beli kelas menengah terasa tertekan. Nah, selama pertanyaan-pertanyaan ini belum terjawab dengan tuntas, menurut keyakinan saya, denominasi masih mengandung risiko terhadap persepsi sosial. Dan kalau risiko itu semakin membesar, mungkin saja bisa terjadi kebijakannya berupa denominasi, tapi realisasi adalah centering, sehingga seperti centering yang terselubung. Sebagai penutup, saya akan membacakan beberapa yang setelah saya tulis yang berhubungan dengan denominasi. Menurut saya, denominasi bukan soal menghapus nol, tapi ia soal kepercayaan publik. Jadi sekali lagi saya katakan, kebijakan denominasi bukan hanya menghilangkan angka nol, tapi yang kita mesti kelola adalah kepercayaan publik. Jika kepercayaan publik itu ada, atau jika kepercayaan publik itu kuat, maka denominasi itu adalah modernisasi. Tapi jika kepercayaannya itu hilang, denominasi akan dikenal sebagai centering versi baru. Jadi saya menyebutnya, kalau kepercayaan publik itu hilang, denominasi akan dikenang sebagai centering versi baru. Yang kedua, saya ingin menutup dengan kalimat bahwa denominasi seharusnya tidak membuat hidup lebih mahal. Namun, tanpa pengawasan dan kejujuran, denominasi bisa berubah menjadi luka lama yang terulang. Yang tadi saya sebut adalah sebagai trauma sejarah. Khusus untuk pensiunan, yang kita minta sederhana saja, yaitu tentang kepastian, keadilan, dan ketenangan para pensiunan di hari tua. Dan akhirnya saya ingin mengatakan bahwa dalam kebijakan moneter ini saya salin kata-kata ini dari profesor saya yang mengajar moneter. Beliau berkata bahwa dalam kebijakan moneter yang paling mahal bukan inflasi, tetapi hilangnya kepercayaan. Saya ulangi lagi sebelum saya mengakhiri podcast ini adalah, dalam kebijakan moneter yang paling mahal bukan inflasi, tetapi hilangnya kepercayaan. Demikianlah podcast yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di Ruang Risiko dan Akal Sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.